Fajar baru saja merangkak naik dari balik bukit, mengirimkan sinarnya yang lembut ke hamparan sawah yang masih diselimuti kabut tipis. Butiran embun masih bergelayut di ujung-ujung daun padi, berkilau bagai mutiara kecil. Irwan, pria berusia 35 tahun, berjalan pelan dengan cangkul terjunjung di bahu. Kaos abu-abu yang melekat di tubuhnya basah oleh peluh meski pagi belum lama tiba. Celana pendek hitamnya penuh noda lumpur, sementara sandal jepitnya yang sudah hampir putus tetap setia ia pakai. Topi rotan bundar menundukkan bayangan pada wajahnya yang keras namun hangat. Sebelum cerita ini dilanjut, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Hai padi-padi kecilku, kita kerja lagi hari ini ya, gumamnya sambil tersenyum tipis. Irwan menapaki pematang sempit yang membelah sawah hijau membentang. Namun langkahnya mendadak terhenti. Pandangannya terpaku pada sosok di depan. Nafasnya tercekat. Seorang perempuan muda tergeletak di pematang, tubuhnya lunglai tak bergerak. Seluruh badannya belepotan lumpur. Rambut panjang bergelombangnya kusut. Tank top putih yang tipis melekat kotor di tubuhnya. Sementara rok mini coklatnya robek di sisi. Kakinya telanjang. Kulit putihnya penuh goresan-goresan kecil. Ya Allah, desis Irwan. Cangkulnya terlepas jatuh. Ia segera berlutut di sisi tubuh itu. Mbak bangun, panggilnya pelan. Tak ada respons. Panik, Irwan memeriksa nafasnya dengan telapak tangan. Syukurlah, masih berdenyut. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh perempuan itu. Meski tubuhnya sendiri kurus dan tenaganya tak sebesar petani lain, ia memaksa melangkah perlahan, membawa sosok misterius itu menuju gubuk kecil di tepi sawah yang biasa ia pakai untuk beristirahat. Di dalam gubuk reot itu, ia membaringkan si perempuan di atas tikar pandan yang sudah usang. Ia menuang air dari kendi, membasahi kain, lalu mengusap perlahan wajah perempuan itu. Kelopak mata yang semula terpejam mulai bergetar, lalu terbuka perlahan. Tatapannya kosong, tapi ketika melihat Irwan, ia menghela nafas lemah. "Kamu, siapa?" tanyanya lirih. Irwan terperanjat. "Saya Irwan, petani di sini. Kalau Mbak siapa?" Perempuan itu menggigit bibir, lalu tiba-tiba memeluk Irwan erat. "Tolong aku. Aku dikejar orang." Pelukan hangat yang tiba-tiba itu membuat jantung Irwan berdetak tak karuan. Tangannya terhenti di udara. Tak tahu harus membalas atau menjaga jarak. "Mbak, tenang dulu." "Nggak apa-apa, saya bantu." Ujarnya gugup sambil menepuk pelan punggungnya. Perempuan itu terisak. Aku nggak ingat siapa diriku. Yang kuingat cuma berlari, lalu semuanya gelap." Irwan menatap wajah pucat itu lekat-lekat. Meski kotor dan lusuh, ada pesona yang membuatnya tanpa sadar menelan ludah. "Kalau begitu, boleh aku panggil kamu Dina? Dari kata Cah Ayu yang datang di pagi hari di sawah," katanya sambil tersenyum. Dina menatapnya sebentar lalu mengangguk. "Boleh? Saya Duda, Mak. Nggak usah takut. Saya nggak macam-macam," ucap Irwan cepat, seolah takut disalahpahami. Mereka terdiam. Angin sore menggesek dedaunan kering di sekitar gubuk. Irwan lalu mengambil sehelai kain lusuh dari tas anyamannya. "Pakai ini dulu, biar nggak kedinginan. Besok aku antar ke bidan desa." Dina menerima kain itu menatap Irwan lama. "Kamu baik?" Irwan terkekeh. Orang desa kalau ketemu orang pingsan ya ditolong, bukan ditinggal. Tapi di hatinya, berbagai pertanyaan mulai berputar. Siapa sebenarnya Dina? Kenapa ia sampai tergeletak di sawah? Dan siapa orang yang mengejarnya? Senja turun, membungkus sawah dengan warna jingga. Irwan mengajak Dina pulang ke rumahnya di kaki bukit, sebuah bangunan sederhana berdinding anyaman bambu dan beratap seng berkarat. Di dalamnya hanya ada dipan kayu, meja kecil, dan rak kayu tua berisi perabot seadanya. "Maaf Dina, rumahku cuma begini.
ucap Irwan sambil menggaruk kepala. Lebih baik daripada tidur di lumpur, jawab Dina sambil duduk di dipan. Irwan mengambil panci berisi air sumur, menyalakan tungku. Aroma kayu terbakar memenuhi ruangan. Ia menanak nasi dan menggoreng tempe. Sesekali melirik Dina yang duduk memeluk kain pemberiannya. Meski tubuhnya penuh lumpur, pesonanya tak luntur. Kalau besok kamu masih pegal, kita ke Bu Bidan ya, ucap Irwan sambil membalik tempe. Seluruh badanku sakit, rasanya seperti jatuh dari tebing. Irwan mengernyit. Di sini nggak ada tebing. Jangan-jangan kamu dibuang orang? Dina langsung menoleh, wajahnya tegang. Mungkin malam tiba cepat. Mereka makan malam sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal. Namun bagi Irwan, ini adalah malam yang berbeda. Selama bertahun-tahun ia makan sendirian, berbicara pada diri sendiri. Kini, ada seseorang di depannya yang tersenyum dan mendengarkan. Tempe gorengnya enak, Wan, puji Dina sambil menjilat ujung jarinya. Irwan tersipu. Itu beli di warung Bu Narmi, bukan bikinanku. Malam telah benar-benar larut ketika Irwan menggelar tikar tambahan di lantai. Kamu tidur di depan, aku di bawah, ucapnya sambil meletakkan bantal lusuh di ujung tikar. Dina yang duduk di atas dipan memandangnya. Kamu yakin? Iya. Aku laki-laki, kamu tamu. Tidur nyenyak, ya? Jawab Irwan singkat. Namun saat ia mulai memejamkan mata, suara lembut memanggil. Wan, boleh aku dekat kamu aja malam ini? Aku takut. Irwan membuka mata perlahan. Dina sudah duduk di tikar, hanya berjarak beberapa jengkal. Wajahnya diterangi cahaya temaram lampu minyak, rambut bergelombangnya tergerai, matanya teduh namun penuh kecemasan. Aku takut sendirian, bisiknya sambil memeluk lutut. Irwan menelan ludah. Ia bangkit setengah badan. Ya sudah, tapi jaga jarak biar nggak ada fitnah. Dina terkekeh pelan. Kita cuma berdua di sini. Siapa yang mau memfitnah? Ucapan itu terasa seperti anak panah kecil yang menusuk dada Irwan. Belasan tahun menduda, rumahnya sunyi dari suara perempuan, dan kini ada gadis muda cantik yang tiba-tiba mengisi ruang sempit itu dengan kehangatan yang asing. Mereka akhirnya duduk berdampingan di atas tikar. Dina menyandarkan kepala di bahu Irwan. Lelaki itu menegang, tak berani bergerak. Kamu baik, Wan. Kalau aku nggak ketemu kamu, mungkin aku udah mati, gumam Dina. Aku cuma petani biasa, Mbak. Nolong orang yang butuh, jawab Irwan gugup. Tatapan Dina menelusuri wajahnya. Kenapa kamu nggak menikah lagi? Pertanyaan itu menghujam seperti cangkul di tanah kering. Belum ada yang mau. Lagian hidupku berat. Siapa yang mau hidup di gubuk begini? Ucapnya lirih. Kalau aku mau, Dina tersenyum menggoda. Irwan terperanjat. Jangan main-main, Mbak. Hati ini meski tua, masih bisa rusak. Keduanya tertawa pelan. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin malam yang menemani. Tapi di dalam hati Irwan, muncul rasa yang membingungkan, bahagia sekaligus cemas. Siapa sebenarnya Dina? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, Irwan tertidur dengan senyum. Ia tak tahu, senyum itu akan segera diuji oleh kenyataan kelam. Pagi-pagi, Irwan sudah bangun dan menyalakan tungku. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan, kabut tipis menyelimuti sawah. Ia menanak nasi sambil sesekali melirik ke dalam gubuk. Dina masih terlelap dengan wajah damai. Sambil menunggu air mendidih, Irwan ke kebun kecil di samping rumah, memetik daun singkong dan cabai. Saat kembali, langkahnya terhenti. Di kejauhan, dua lelaki asing berdiri di pematang sawah. Mereka berpakaian serba hitam, bertopi, dan beberapa kali menoleh ke arah gubuk. Wajah mereka tak dikenalnya. Mau nyari siapa ya? Teriak Irwan mencoba ramah. Kedua lelaki itu hanya saling pandang, lalu berbalik menjauh ke hutan kecil di balik bukit. Irwan mencatat gerak-gerik mereka dalam hati, lalu buru-buru masuk. Dina sudah bangun, duduk sambil melipat selimut. Wan, kamu kenapa?
Tanyanya melihat wajah Irwan yang tegang. Ada orang aneh mondar-mandir di sawah. Nggak kenal wajahnya, jawab Irwan kaku. Dina langsung pucat. Tangannya meremas ujung dipan. Baju mereka hitam? Iya, kenapa kamu kenal? Dina menggeleng cepat, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa takut. Mereka kok mungkin yang ngejar aku? Irwan menatapnya tajam. Kamu sebenarnya siapa, Dina? Lari dari siapa? Jangan-jangan... Aku bukan penjahat, sumpah. Aku cuma korban. Suaranya bergetar. Dina berdiri, tubuhnya gemetar. Irwan mendekat, menepuk bahunya. Oke, aku percaya. Tapi kalau mereka balik, kita harus siap. Untuk pertama kalinya, Irwan merasa hidup tenangnya akan berubah. Dan ia sadar, dirinya kini ikut terseret dalam masalah. Sore itu hujan turun deras. Langit gelap, angin menderu lewat celah dinding bambu. Irwan duduk memeluk lutut di pojok dapur, sementara Dina mondar-mandir gelisah. Dina, aku ngerti kamu takut, tapi aku juga bingung. Aku nggak tahu seberapa jauh harus percaya, ucap Irwan hati-hati. Dina berhenti, lalu duduk di depannya. Wajahnya kusut, matanya berkaca. Aku akan cerita, tapi janji jangan serahkan aku ke polisi. Irwan mengangguk pelan. Dina menarik napas panjang. Aku dulu perawat di kota. Beberapa bulan lalu, aku jadi simpanan pria kaya. Namanya Pak Bram. Awalnya kupikir dia cinta, tapi ternyata cuma manfaatin tubuhku. Aku hamil. Irwan tertegun. Dina melanjutkan, suaranya nyaris berbisik. Saat aku minta tanggung jawab, dia murka. Dia punya istri dan anak. Aku diancam. Orang suruhannya mau nyulik aku. Katanya mau beresin semuanya. Irwan menahan ucapannya. Jadi kamu melarikan diri dari mereka? Dina mengangguk pelan. Aku loncat dari mobil pas lewat jalan kecil dekat kebun. Mungkin jatuh ke sawah. Keheningan menyelimuti. Hanya suara hujan yang menetes dan dentuman jantung Irwan yang semakin cepat. Kenapa nggak lapor polisi? Tanyanya. Mereka orang berkuasa, Wan. Aku nggak punya siapa-siapa. Kalau aku mati, ya sudah. Tapi aku masih mau hidup demi anak ini. Tangannya refleks menyentuh perut yang masih rata. Irwan menatap lama gadis muda itu. Di balik sikap manja, ternyata ada luka dan ketakutan yang dalam. Dadanya menghangat. Aku bakal lindungin kamu, Dina. Apapun caranya, ucapnya mantap. Tatapan Dina mulai berkaca-kaca, lalu tiba-tiba ia menangis. Pelukannya erat, seolah ingin menenggelamkan diri dalam dada Irwan. Dalam dekapan itu, Irwan sadar hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun, dari balik jendela, sepasang mata mengawasi tajam, tersembunyi di balik derasnya hujan malam. Angin malam menderu lebih kencang dari biasanya. Irwan menutup celah-celah dinding dengan karung goni, lalu menumpuk kayu di pintu. Dina berbaring di sudut ruangan, meringkuk di balik selimut tipis. Matanya tak terpejam, gelisah menguasai pikirannya. Tengah malam, suara ranting patah membangunkan Irwan. Ia meraih cangkul, melangkah perlahan keluar. Hujan sudah berhenti, menyisakan tanah becek yang lengket di telapak kaki. Crack! Sebuah bayangan melintas cepat di balik pohon pisang. Irwan refleks berteriak, "Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Jeritan kecil dari dalam gubuk memanggilnya. "Wan!" Irwan berlari. Pintu terbuka lebar. Dina menghilang. Panik, ia menyusuri jejak lumpur yang mengarah ke pohon randu. Di sana, ia menemukan tank top putih Dina, basah kuyup dan robek sebagian. Dadanya seolah berhenti berdetak. Belum sempat berpikir, terdengar bentakan kasar. "Diam, petani tua!" Irwan menoleh. Seorang pria bertubuh besar menodongkan senapan. Wajahnya bengis. Di belakangnya, pria kurus berjaket hitam menggenggam lengan Dina yang terikat. Mulutnya dilakban. Mata Dina memohon. "Lepasin dia!" teriak Irwan sambil mengangkat cangkul. "Cih, mau sok jadi pahlawan. Ini urusan orang besar. Jangan ikut campur." Dengus si pria besar. Tapi Irwan bukan tipe yang tinggal diam. Ia menghantam tanah dengan cangkul,
membuat lumpur terciprat ke wajah mereka. Si kurus terpeleset, Dina terlepas, jatuh ke lumpur. Irwan menerjang, menggulingkan si besar, merebut senapan. Door! Letusan memecah malam. Waktu seakan berhenti. Irwan berlutut, memegang perutnya. Darah mengalir di sela jarinya. Dina menjerit. Sebelum pandangannya gelap, Irwan sempat menatap Dina dan tersenyum lemah. Irwan terbaring di lantai gubuk, tubuhnya berlumuran darah. Dina menekan luka di perutnya dengan kain sobekan. Tangan gemetar, air mata membanjir. "Bertahan, Wan, bertahan," bisiknya. Dengan nafas tersengal, Irwan membuka mata. "Aku masih hidup." "Masih, dan kamu akan terus hidup," tegas Dina. "Aku cari bantuan." "Jangan keluar, masih bahaya. Mereka bisa kembali," cegah Irwan dengan suara lemah. Dina bimbang. Keluar berarti menghadapi ancaman. Tapi tetap di sini berarti membiarkan Irwan sekarat. Ia mengikat luka Irwan dengan sisa kain, lalu membersihkan wajahnya. Ia mengambil pisau dapur dan cangkul cadangan, siap jika mereka kembali. Malam berlalu dalam ketegangan. Irwan mengigau, sementara Dina duduk di sudut, menggenggam pisau, menatap pintu tanpa berkedip. Fajar menembus celah dinding. Dina tahu, waktunya mencari pertolongan. Ia menulis pesan di secarik kertas. "Aku pergi cari bantuan. Bertahanlah." Dengan langkah hati-hati, ia meninggalkan gubuk, menyusuri jalan setapak menuju desa. Kakinya telanjang, tertusuk kerikil dan ranting, tapi ia tak peduli. Di ujung jalan, seorang lelaki tua melintas dengan motor butut. Dina menghadangnya sambil menangis. "Pak, tolong, teman saya ditembak." Kaget, lelaki itu segera memutar motor, mengantar Dina kembali. Jalan berlumpur membuat laju lambat, tapi saat tiba, Irwan masih bernapas walau lemah. Dengan susah payah, mereka mengangkat tubuhnya ke atas motor. Di perjalanan menuju puskesmas, Dina sadar hidupnya kini terikat pada pria polos itu. Ia bukan hanya berhutang nyawa, ia juga jatuh cinta. Pagi itu, puskesmas desa gempar. Seorang petani dengan luka tembak dilarikan ke UGD oleh wanita muda berwajah kotor dan baju sobek. Perawat sigap menangani. Dina duduk di kursi tunggu, tubuhnya lemas. Seorang polisi desa datang. "Kecelakaan senjata?" tanyanya curiga. "Bukan, Pak, dia ditembak orang suruhan, aku yang jadi target." Polisi itu terkejut. "Kamu Dina? Ada laporan perempuan hilang dari kota." Dina mengangguk. "Aku kabur dari orang yang mau membunuhku. Mereka orang berpengaruh." Polisi masih ragu. Namun, suara motor besar meraung di luar. 3 pria berjaket kulit turun. Salah satunya, si kurus yang semalam mengikat Dina. "Dina," serunya licik. "Kamu pikir bisa sembunyi di desa?" Polisi bereaksi cepat. "Hei, ini fasilitas medis, jangan macam-macam." "Tenang, Pak. Kami cuma mau ambil yang jadi milik bos kami," ucap si pria besar sambil menepuk kantong celana, menonjolkan gagang pistol. Dina melangkah mundur dengan wajah pucat. "Pak, tolong lindungi saya. Mereka mau menculik saya dan bayi saya," ucapnya terguncang. Ketegangan semakin memuncak, namun tiba-tiba dari balik pintu ruang UGD, terdengar suara batuk lemah. Irwan, yang masih mengenakan infus di lengannya, perlahan membuka pintu dan berdiri dengan sisa tenaga. "Jangan sentuh dia," ucapnya lirih namun penuh ketegasan. "Kalau kalian berani, aku akan beberkan semuanya ke media. Nama-nama kalian, termasuk bos kalian, aku hafal semua." Ucapan itu membuat para preman terdiam. Salah satu yang paling muda tampak gelisah. Ia melirik temannya. "Fer, mundur dulu," bisik pria bertubuh besar itu. Akhirnya mereka melangkah mundur, naik ke motor, dan tancap gas. Tapi sebelum pergi, mereka sempat melayangkan tatapan tajam kepada Dina. "Ini belum selesai," ancam salah satunya. Dina segera memeluk Irwan erat-erat. Polisi yang berada di tempat kejadian langsung menghubungi Polsek Kota untuk pengamanan. "Wan, kamu gila, nekat sekali," tangis Dina. "Aku janji akan selalu melindungimu, Din, meskipun nyawaku taruhannya," jawab Irwan mantap.
Saat itu Dina menyadari, ia akhirnya menemukan tempat pulang. 3 minggu kemudian, luka tembak Irwan mulai pulih. Dina kini tinggal bersamanya di rumah kecil itu. Ia bukan lagi sekadar tamu, melainkan seperti istri yang tulus merawat. Semua orang, dari polisi, perangkat desa, hingga warga, tahu bahwa keduanya adalah pasangan unik yang dipertemukan oleh takdir dan bahaya. Suatu pagi, Irwan membajak sawah menggunakan kerbau pinjaman, sementara Dina duduk di serambi rumah, menjemur pakaian dengan senyum damai. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mengilap berhenti. Seorang pria berjas rapi turun, tatapannya langsung mengunci pada Dina. "Dina," panggilnya datar, penuh dingin. Tubuh Dina menegang. "Rama." Pria itu tersenyum tipis. "Aku datang bukan untuk membalas dendam. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu tega kabur membawa anak kita?" Irwan yang melihat dari sawah segera mendekat. "Siapa ini, Din?" tanyanya. Dina menunduk. "Dia suamiku yang dulu." Rama melangkah mendekat. "Kita belum bercerai. Tapi kamu kabur karena tahu ayahku, yang juga ayahmu, punya rencana kotor." Irwan terperanjat. "Ayahnya juga ayahmu?" Dina mengangguk pelan. "Iya. Aku dan Rama adalah saudara tiri. Kami dijodohkan tanpa tahu. Saat mengetahui kebenarannya, aku sudah mengandung. Aku tak mau anakku lahir dari kebohongan keluarga. Jadi aku melarikan diri." Rama menghela napas berat. "Ayah sudah tiada. Tapi orang-orangnya masih memburumu. Aku hanya ingin kau selamat. Aku tahu kau bahagia bersama dia. Aku hanya minta satu, izinkan aku tetap menjadi ayah bagi anak kita, meski dari jauh." Air mata Dina jatuh. "Terima kasih." Rama pun pergi tanpa banyak kata, meninggalkan Dina dan Irwan terpaku di pematang sawah. "Kamu nggak marah?" tanya Dina lirih. Irwan tersenyum hangat. "Aku cuma petani, bukan hakim. Tapi aku tahu satu hal. Aku mencintaimu. Dan aku menerima kamu, beserta seluruh masa lalumu." Dina memeluk Irwan erat, di tengah hamparan sawah yang mulai menghijau, seakan alam pun ikut menyaksikan awal baru mereka. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.